Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Seorang pemuda ditemukan tewas tergeletak di ruas jalan raya Natuna, Merauke. 2 penjamret diringkus polisi. Sidak tempat wisata, Wakil Wali Kota Jayapura pergoki ratusan pengunjung tidak pakai masker. Tim SAR Merauke masih mencari 2 nelayan yang hilang di perairan Torasi. SAR mengerahkan 2 kapal cepat untuk mencari 2 nelayan yang diduga terseret arus Torasi. Keluarga berharap 2 nelayan dapat ditemukan tim SAR dengan selamat. Saya harap bisa mencari saya punya adik untuk bisa ketemu maupun hidup, bisa ketemu, bisa dikembalikan. Dan di mana dia mencari tidak dapat, ya bisa diketemu atau mayat dikembalikan, dan tim SAR harus dicari terus sampai ke keluarga. Mengharapkan bahwa bisa semua kita sembahyang buat Tuhan untuk adik saya bisa kembali. Sementara itu, Tompo, salah satu nelayan yang selamat, menceritakan detik-detik saat kapal yang ditumpanginya bersama 5 rekannya terbalik dihantam gelombang tinggi. Artinya kau sudah merasa begitu bahwa kapal akan tenggelam atau bagaimana? Ini ombak kaget. Oh, ombak kaget tiba-tiba ya? Tiba-tiba ombak langsung tampis kapal langsung tenggelam. Terbalik kapalnya? Tidak, langsung tenggelam. Langsung tenggelam begitu ya? Ada angin, ada hujan waktu itu? Tidak. Tidak ada ya, langsung tenggelam itu ya? Selama Anda tenggelam itu kan di laut hampir 12 jam ya. Nah, apa yang Anda gunakan untuk bertahan di laut itu? Kita hanyut dengan derem. Hanyut dengan derem? Iya. Memang waktu lompat itu sama 4 temannya itu sama-sama semua? Yang 4 orang. Iya, 4 orang itu? Iya. Sama-sama semua lompat? Iya. KM Pelita Makmur tenggelam di perairan Torasi, Merauke Sabtu malam lalu setelah dihantam gelombang setinggi 4 meter. 4 nelayan berhasil diselamatkan tim SAR, sementara 2 masih hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam boleh tapi agak ke dalam sedikit. Mas, udah kayak tegur minggu lalu. Meski berkali-kali diberi peringatan, pengunjung tempat wisata di Kota Jayapura masih saja lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Siapa yang tidak pakai masker? Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan inspeksi mendadak di Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Rustan Saru menemukan ratusan pengunjung mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tidak pakai masker. Pengunjung langsung diberikan masker dan diberi peringatan keras. Juga kita ada di sini dalam rangka melakukan penertiban, pendisiplinan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di Pantai Rekreasi Hamadi. Nah, hari ini minggu kedua kami dari gugus tugas dengan tim melakukan pemantauan dan penertiban sekaligus. Pertama, bahwa di Pantai Hamadi ini pemerintah telah membuka rekreasi seluas-luasnya kepada semua warga di Kota Jayapura, tetapi ada syarat yang perlu kita disepakati bersama, yaitu wajib menerapkan protokol kesehatan. Ternyata di sepanjang pantai ini tadi ada beberapa kita lihat masyarakat kita memang dia datang tapi tidak pakai masker. Ini kita minta himbau dan kita kasih masker juga mereka untuk menggunakan masker. Kita harap ini langkah-langkah sebelum nanti peraturan kita terapkan untuk denda dan sanksi-sanksi lainnya. Rustan Saru menghimbau agar pengunjung menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena COVID-19 masih terus menyebar di Kota Jayapura. Data per 31 Agustus, pasien positif COVID-19
yang dirawat berjumlah 200 orang dan pasien sembuh berjumlah 1.852 orang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjaga protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Data per 31 Agustus, jumlah pasien COVID-19 mencapai 67 orang, di mana 37 dirawat dan 26 dinyatakan sembuh. Mencegah penyebaran COVID-19 di rumah ibadah, pengurus Masjid Raya Al-Aqsa Merauke perketat protokol kesehatan bagi umat yang datang beribadah. Umat diwajibkan melakukan pengecekan suhu tubuh, wajib cuci tangan, membawa sajadah sendiri, dan menjaga jarak fisik saat beribadah. Oleh kesehatan, yang mana saat ini PKM telah menyediakan beberapa titik dari 3 pintu untuk tempat pencucian tangan. Perlu kami sampaikan juga kepada seluruh jemaah, kami patuh kepada protokol kesehatan yang mana pada saat melaksanakan atau jemaah memasuki masjid yang lupa ataupun lalai membawa masker, PKM Masjid Raya Al-Aqsa menyediakan masker kepada jemaah. Pengurus masjid juga menghimbau umat yang datang tidak menumpuk karena daya tampung masjid dibatasi Satgas COVID-19 Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua melepas liarkan 9 burung cendrawasih endemik Merauke ke Taman Nasional Wasur. Pemilihan Taman Nasional Wasur karena dinilai menjadi habitat yang tepat agar hewan asli Papua ini tidak terancam punah. 9 burung cendrawasih ini merupakan hasil penyitaan dari salah seorang warga di distrik Jagebob yang memelihara burung cendrawasih tanpa izin apapun. Tempat habitat asli daripada jenis cendrawasih ini, ya, cendrawasih ini. Dari segi keamanan, saya rasa ini dalam kawasan Taman Nasional Wasur, saya rasa kita teman-teman ini setiap saat bisa monitoring dan hampir tiap tahun sampai sekarang kita monitoring dan juga terhadap pengawasan di lapangan, patroli apa segala terhadap satwa yang ada dalam kawasan Taman Nasional Wasur itu. Selain itu juga artinya ini jauh dari jangkauan, mungkin nanti akan dilepas jauh dari jangkauan dan pemukiman penduduk, sehingga mudah-mudahan nanti tidak ada gangguan yang terlalu lah terhadap satwa ini, dan mudah-mudahan bisa berkembang di alam nanti. Dan ini juga memperkaya sebenarnya spesies jenis yang ada, bukan ini, memperkaya jumlah yang ada di dalam kawasan ini, yang tinggal kita menambah saja. Dan Taman Nasional Wasur ini merupakan ada spot-spot tertentu, tempat spot tertentu menjadi site monitoring terhadap jenis-jenis yang flora fauna. Ini sini cendrawasih, ya, itu. Dan kita lihat juga pakan apa segala sudah lengkap, dan juga nanti kita dasar juga kita melakukan kiranya sudah ada izin dari Pengadilan Negeri Merauke. BKSDA terus memberikan sosialisasi bagi warga Merauke agar tidak memelihara bahkan menjual burung cendrawasih karena dapat membahayakan ekosistem mereka di alam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.